Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Dalam manga One Piece, peran pemerintah dunia yang ada di sana selalu disorot oleh para pembaca. Karena dalam manga ini bisa dikatakan bahwa pemerintah dunialah yang merupakan sosok organisasi villain dalam manga ini. Ya, apalagi salah satu bagian dari pemerintah dunia, yaitu Angkatan Laut diketuai oleh manusia magma Akainu. Dan kali ini kita akan membahas salah satu hal menarik yang ada dalam manga ini, yaitu mengenai organisasi rahasia Chipperpol Aegis Zero. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Chipperpol sendiri merupakan organisasi yang dibuat oleh pemerintah dunia yang ditempatkan di seluruh penjuru dunia, yang bertugas untuk menyelidiki suatu informasi demi pemerintah dunia. Kegiatan yang dilakukan oleh Chipperpol ini adalah untuk melawan pemberontakan kepada pemerintah dunia, entah itu dari pihak bajak laut atau dari pihak warga sipil yang dianggap membahayakan posisi pemerintah dunia. Pada masyarakat umum, organisasi Chipperpol dikenal ada 8, dari mulai Chipperpol 1 sampai 8. Selain dari 8 badan ini, Chipperpol masih memiliki 2 organisasi rahasia yang diberi nama Chipperpol 9 dan Chipperpol Aegis Zero. Chipperpol 9 dan Chipperpol Aegis Zero. Kedua organisasi ini benar-benar merupakan organisasi rahasia, khususnya untuk CP9. Dikatakan bahwa anggota CP9 telah diberikan izin oleh pemerintah dunia untuk melakukan tindak pembunuhan kepada seseorang yang melakukan kegiatan yang mengancam kepentingan pemerintah dunia. Salah satu contohnya adalah Rob Lucci, yang pernah membunuh sebanyak 500 prajurit dari suatu kerajaan secara sendirian, atau kejadian masa lalu yang dilakukan oleh CP9, di mana mereka melakukan penyergapan pada Pulau Ohara, yang mana warganya diketahui melakukan kegiatan terlarang, yaitu menyelidiki sebuah poneglyph. Pada saat itu, bahkan CP9 sampai melakukan buster call untuk melenyapkan Pulau Ohara beserta seisi penghuninya. Dari 2 contoh kasus di atas membuktikan bahwa betapa gilanya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dunia, khususnya oleh anggota CP9 tersebut. Sedangkan untuk CP0 atau nama lengkapnya adalah Chipperpol Aegis Zero ini merupakan organisasi intelijen terkuat di antara organisasi Chipperpol lainnya. Kata Aegis ini mungkin diambil dari kata Aegis yang berasal dari legenda Yunani, yang artinya adalah perisai yang dibawa oleh dewa Athena dan dewa Zeus. Ya, Chipperpol Zero merupakan yang terkuat dibanding dengan organisasi Chipperpol lainnya. Hal ini telah dijelaskan oleh Eiichiro Oda pada SBS volume 100, dan juga dikatakan bahwa CP0 ini bergerak langsung di bawah perintah dari Tenryubito. Kemunculan pertama kali dari CP0 ini adalah pada saat di Arc Dressrosa, yang mana pada waktu itu CP0 datang atas permintaan Doflamingo untuk melakukan klarifikasi kepada rakyat Dressrosa mengenai berita keluarnya Doflamingo dari Shichibukai. Hal ini memang bisa Doflamingo lakukan karena Doflamingo memiliki akses ke dalam Marijoa karena ia merupakan mantan seorang Tenryubito. Atau juga dari link Doflamingo, yang pada waktu itu Doflamingo merupakan seorang broker dunia bawah yang biasa memperjualbelikan senjata. Dan karena Doflamingo telah dikalahkan, CP0 harus secara langsung pergi ke Wano Kuni untuk melakukan transaksi pembelian senjata kepada Orochi di Wano Kuni sebagai pembuat senjata. Ciri dari CP0 ini adalah mereka kebanyakan memakai pakaian serba putih, dan beberapa dari mereka menggunakan topeng untuk menutupi identitas aslinya. Untuk saat ini ada beberapa anggota yang telah kita ketahui dari CP0 ini, dari mulai Rob Lucci, Spandam, Kaku, Stussy, dan 4 karakter lain yang memakai topeng. Kekuatan CP0. Jika kita melihat kekuatan salah satu anggotanya, contohnya adalah Rob Lucci. Ia adalah seorang jenius dalam pertarungan, di mana pada usia 13 tahun ia telah bisa membunuh sebanyak 500 prajurit kerajaan. Teknik bertarung yang dikuasai oleh Rob Lucci adalah teknik Rokushiki atau teknik 6 bentuk, dari mulai Shigan, Soru,
Tekai, Rankyaku, Geppo, dan Kamie. Dan ada satu teknik lagi yang Rob Lucci sebut dengan nama teknik Rokugan, di mana Rob Lucci menganggap teknik ini adalah inti dari semua teknik Rokushiki. Serangan Rokugan itu bekerja sebagai serangan impact dial yang memberikan gelombang kejut. Pada saat Arc Water 7, ada yang disebut dengan Doriki, di mana Doriki ini adalah aktivitas untuk mengukur seberapa kuat atau berapa nilai kekuatan dari seseorang. Dan pada saat itu saja, Doriki yang dimiliki oleh Rob Lucci ini adalah 4000, sedangkan Kaku yang merupakan orang terkuat nomor 2 di sana hanya memiliki Doriki sekitar 2000 saja. Hal ini menunjukkan betapa superiornya Rob Lucci. Mengenai haki, Rob Lucci dikatakan menguasai Busho Shokuhaki dan Kenbun Shokuhaki. Sudah terlewat 2 tahun sejak kekalahan dari Monkey D. Luffy. Sangat berkemungkinan Rob Lucci telah berkembang sejak saat itu dan jauh bertambah kuat, apalagi ia saat ini merupakan anggota CP0. Oh ya, dalam anggota CP0 juga ada orang lemah seperti Spandam, yang pada saat ia berada di CP9, Spandam hanya memiliki Doriki sejumlah 9 saja. Selanjutnya adalah Stussy. Sebagai agen CP0, ia melakukan penyamaran sebagai Ratu Dunia Bawah. Ia beroperasi di sana dengan menggunakan nama samaran Ratu Distrik Hiburan. Terlihat Stussy ini sepertinya memiliki hubungan yang baik dengan Big Mom. Bahkan Stussy memanggil Big Mom dengan sebutan Lin Lin namanya. Namun hubungan baik itu ia jaga hanya untuk mendapatkan sesuatu dari Big Mom, yaitu kotak Tamatebako. Mengenai kemampuan, Stussy memang terlihat memiliki kemampuan di atas manusia rata-rata, di mana ia terlihat bisa menggunakan Shigan jarak jauh dan juga Geppo untuk melayang di udara. Namun selain itu, kita belum mendapatkan adegan kemampuan maksimal dari Stussy ini. Lalu yang terakhir adalah para anggota CP0 yang memakai topeng. Untuk saat ini ada 4 karakter yang menggunakan topeng, dan dalam manganya pernah dikatakan oleh Nico Robin bahwa orang yang menggunakan masker atau menggunakan topeng memiliki kelas tersendiri. Hal ini bisa diartikan bahwa 4 karakter ini memiliki level yang berbeda dengan anggota CP0 lainnya seperti Lucci, Kaku, dan Stussy. Dan pada arc Wano Kuni ini kita telah mendapatkan sedikit aksi dari mereka, di mana kita pernah melihat salah satu anggota bertopeng itu menghilang dengan cepat, lalu melancarkan pukulan yang sepertinya berlapis haki, yang mana serangan itu langsung membuat Apu tumbang. Bukan hanya itu, karakter CP0 yang memiliki perawakan tinggi terlihat bisa mengalahkan salah satu number dengan mudah. Hal ini berbeda dengan Luffy yang harus berubah menjadi Gearfort untuk menumbangkannya. Haha. Namun ternyata salah satu dari CP0 itu terlihat seperti merasa agak kewalahan setelah mengalahkan X-Drake. Untuk mengalahkan X-Drake yang telah kondisi terluka pun, salah satu anggota CP0 sudah mengatakan bahwa seperti yang diharapkan dari orang yang memiliki reputasi sepertimu. Hal ini seperti menunjukkan bahwa mereka tidaklah terlalu kuat. Menurut kami, hal ini terjadi karena para anggota CP0 saat ini masihlah belum mengeluarkan kemampuan sepenuhnya. Ia masih hanya menggunakan teknik-teknik dasar dari Rokushiki. Mereka masih belum perlihatkan apakah mereka pengguna buah setan atau bukan dan sebagainya. Dan mengenai siapa karakter dari CP0 yang paling terkuat, orang itu adalah salah satu dari karakter yang menggunakan topeng. Namun kami mencurigai karakter dengan perawakan tinggi yang memakai topeng berwarna merah. Dalam cerita ia pernah terlihat sebanyak 2 kali, yaitu pada saat di Dressrosa, dan yang kedua adalah pada saat berada di Marijoa bersama Lucy, Kaku, dan Stussy. Di saat anggota bertopeng lainnya diberangkatkan ke Wano untuk transaksi, ia sendiri ditugaskan berada di wilayah Marijoa, yang mana wilayah itu adalah wilayah majikannya, yakni Ternyubito. Dan bisa saja pemerintah dunia memilih anggota terkuat untuk tetap berjaga di wilayah Marijoa untuk memastikan keamanan dari para Ternyubito. Baiklah, jadi mungkin sekian dulu pembahasan mengenai Chipper Pole, khususnya Chipper Pole Aiki Zero. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.